Baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pagi hari ini saya ingin bicara tentang doa yang besar kuasanya. Ya, tentulah doa merupakan aktivitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan seorang yang beriman. Ya, seorang yang mengaku ada sang kuasa atau ada sang khalik yang dapat mengendalikan semua yang ada di kolong langit. Dan tentunya dengan cara-cara yang diyakini oleh setiap agama, mereka percaya bahwa sang khalik itu ada dan dia sanggup melakukan apa yang tidak bisa digapai atau dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya semua orang yang beriman, semua orang yang percaya adanya sang khalik melakukan sebuah kegiatan yang sama-sama dilakukan itu apa? Berdoa. Berdoa itu artinya kita memohonkan sesuatu kepada sang khalik. Ya, kalau Anda memohonkan sesuatu kepada Pak Presiden, itu namanya bukan berdoa. Kalau Anda meminta sesuatu kepada saya, itu bukan namanya berdoa. Kalau Anda meminta sesuatu kepada seseorang yang Anda anggap dia sanggup menolong saudara, itu namanya bukan berdoa. Doa itu artinya permohonan yang kita arahkan kepada sang khalik atau kepada Tuhan yang sanggup melakukan jauh di luar kemampuan manusia. Ya, namun hari ini kita akan belajar doa yang berkuasa itu seperti apa. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan melakukannya untuk kita. Ya. Bagaimana ketika kita berdoa, kita punya harapan bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan lakukan untuk kita. Tentunya secara garis besar kita tentu ketika kita berdoa, kenapa kita berdoa? Karena kita tahu Tuhan akan melakukannya untuk kita. Tapi yang jadi persoalannya, benarkah apa yang kita mintakan kepada Tuhan itu Tuhan akan lakukan untuk kita? Kan itu persoalannya. Anda berdoa, sekali lagi, Anda berdoa karena Anda yakin Tuhan mendengarkan doa saudara. Tapi yang jadi persoalannya, benarkah Tuhan dapat diyakinkan oleh saudara bahwa dia akan menjawab doa kita? Karena kan ada banyak yang namanya doa. Anda berdoa buat A, Anda berdoa untuk kebutuhan saudara, untuk kesehatan saudara, untuk kesejahteraan hidupmu, untuk orang-orang yang kau kasihi, untuk orang-orang yang kau cintai. Yang Anda harapkan untuk sesuatu yang besar dalam hidup Anda, itu maksud saya. Anda berdoa karena Anda percaya kalau Tuhan akan lakukan apa yang Anda doakan. Yang jadi pertanyaannya adalah, benarkah Anda dapat meyakinkan Allah? Sanggupkah kita meyakinkan Allah kalau apa yang kita doakan itu akhirnya dijawab oleh Tuhan? Karena akan ada banyak doa yang mungkin tidak akan dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Karena mungkin doa kita nggak berkuasa. Gitu. Ya. Karena mungkin doa kita nggak sungguh-sungguh dapat meyakinkan Allah akan menjawab, memberikan apa yang kita mau atau apa yang kita butuhkan, apa yang kita kehendaki dalam doa kita. Ya, saya hanya ingin menyampaikan dua hal dengan cepat hari ini. Bagaimana doa yang besar kuasanya, sehingga ketika Anda berdoa, ketika Anda memohonkan sesuatu kepada Allah, kepada sang khalik itu, Anda menerimanya dalam pengertian bahwa kita harus juga pahami bahwa saat kita menerima jawaban doa kita, kadang-kadang Tuhan bisa berkata tunggu, kadang-kadang Tuhan bisa berkata ya sekarang juga, atau kadang-kadang Tuhan berkata tidak atas doa kita. Ya, ada waktunya ya, ada waktunya tunggu, ada waktunya tidak. Waktunya itulah yang perlu kesabaran buat kita, karena waktunya Tuhan, kita pasti pahami ini. Karena waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktunya kita. Kalau kemauan kita sih hari ini langsung dijawab sama Tuhan. Kalau kemauan kita sih saat ini kita sembuh. Kalau kemauan kita sih apa yang kita mintakan itu langsung dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Itu kan maunya kita. Itu kan waktunya kita. Waktunya kita tidak selalu sama seperti waktunya Tuhan. Tapi percayalah, kalau waktunya Tuhan itu pasti yang paling tepat untuk Anda. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana supaya doa saudara, doa kita itu besar kuasanya. Doa itu dapat meyakinkan diri Allah kalau Dia akan melakukan apa yang kita doakan. Yang pertama, doa yang besar kuasanya itu lahir dari pribadi yang benar. Ketika kita hidup, ya. Ketika kita hidup, lahir baru di dalam Kristus, maka sudah seharusnya seluruh hidup kita mengalami perubahan. Ya,
Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia menyelamatkan jiwa kita, membuat kita menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru inilah yang akan menuntun kita atau yang membuat kita menjadi pribadi yang baru. Ya. Benarkah bahwa apa yang akan dilihat oleh Allah dari dalam hidup kita adalah menunjukkan kalau kita benar-benar adalah manusia ciptaan baru. Jangan sampai kita hidup dalam sebuah pemahaman bahwa saya cukup jadi orang yang punya status orang Kristen. Tapi kekristenan yang kita pahami tidak seperti apa yang dipahami oleh Alkitab. Yang diajarkan oleh Alkitab tentang seorang Kristen adalah hidup kita menjadi hidup yang memiliki tindakan, memiliki sikap, memiliki pola hidup, memiliki karakter. Itu menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dilahirkan secara baru oleh Tuhan. Artinya seluruh kehidupan kita menjadi diperbarui oleh Allah. Yang menjadikan doa kita menjadi doa yang benar atau doa yang berkuasa adalah ketika kita sungguh-sungguh menghidupi kehidupan orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata demikian. Doa orang yang benar, ya, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita harus dapat membuktikan apakah kita telah benar-benar menghidupi atau hidup di dalam kebenaran Allah, barulah doa kita itu menjadi doa yang berkuasa. Tidak serta-merta ketika seseorang Kristen itu berdoa, semuanya akan dijawab oleh Tuhan. Kenapa ada beberapa doa yang tidak dijawab oleh Tuhan? Bahkan banyak doa tidak dijawab oleh Tuhan. Karena orang yang berdoa itu tidak dapat meyakinkan Allah kalau dia hidup di dalam kebenaran yang sebenarnya. Karena firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, besar kuasanya. Hidup saleh, berpikir kudus, melihat yang baik, mengucapkan yang benar, berhati tulus, adalah keunggulan yang membuat doa kita itu didengar oleh Tuhan. Dan kita mendapatkan jawaban. Hidup saleh, hidup kudus, berpikir kudus, saudara. Melihat hal-hal yang baik dan mengucapkan hal yang benar. Berhati tulus tentunya. Adalah salah satu membuktikan kalau kita telah diperbaharui di dalam Kristus. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat ke-16. Mazmur 34 ayat 16. Alkitab berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalau tertuju itu artinya fokus. Kalau tertuju itu artinya Anda betul-betul diperhatikan. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Artinya sekali lagi bahwa doa yang berkuasa itu, ya, doa yang besar kuasanya itu lahir dari pribadi yang benar. Memang kita semua dilihat dan didengar oleh Tuhan. Betul? Percayalah setiap ibadahmu dilihat dan didengar oleh Tuhan. Percayalah setiap doamu dilihat dan didengar oleh Tuhan. Yang jadi persoalannya, benarkah doamu, hidupmu dilihat secara detail, ya, diperhatikan secara sungguh-sungguh, didengarkan oleh Tuhan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihat tentang hidup kita, apa yang kita mohonkan dengan mulut dan lidah kita dalam doa kita, akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Sekali lagi, semua kita pasti lihat didengar oleh Tuhan, tetapi orang yang memilih berbuat yang benar diperhatikan secara khusus oleh Tuhan. Amin. Doa yang akan dikabulkan dan masalahnya akan ditangani oleh Allah. Lihat saja ketika Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, ia sama seperti kita. Kecuali satu hal, yaitu dia tidak pernah berbuat dosa. Oleh karena kesalehannya, firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 5 ayat ke-7. Alkitab katakan demikian. Dalam hidupnya, dalam hidup Yesus, sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa. Yesus juga berdoa. Dan permohonannya dengan ratap tangis.
dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa di sorga, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Amin. Karena kesalehan siapa? Karena kesalehan Kristus sendiri sebagai manusia. Anda mungkin berkata, ya Yesus kan Allah. Saya manusia biasa. Yang jadi pertanyaannya, Alkitab menyatakan, jika Anda percaya kepada Alkitab sebagai sebuah kebenaran, atau Alkitab adalah firman Allah sepenuhnya, bukankah di sana dikatakan bahwa Yesus juga adalah manusia? Hanya saja yang membedakannya adalah kemanusiaan Yesus. Dia sanggup menangani setiap godaan yang datang padanya. Dengan apa? Ketika dia sungguh-sungguh hidup saleh. Yang pertama, doa yang berkuasa itu adalah lahir dari seorang pribadi yang hidupnya saleh. Kesalehan hidup membuat doa Anda menjadi besar kuasanya. Amin. Di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah pergumulan hidup saudara, belajarlah untuk hidup saleh. Belajarlah untuk hidup menjadi orang yang benar. Bagaimana caranya Anda menjadi orang yang benar? Tentunya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Anda dan saya tidak akan pernah dapat menangani emosi kita, menangani hawa nafsu kedagingan kita. Anda tidak akan dapat berbuat sesuatu yang benar dengan hidupmu di luar Allah, di luar pimpinan Roh Kudus. Hanya ketika kita berpaut, berserah kepada Allah, maka hidup kita menjadi benar. Apa yang menjadi, sekali lagi, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi apa yang ingin engkau doakan dan didengar oleh Tuhan. Ya. Yang pertama ini menjadi perhatian kita. Jadilah menjadi orang yang benar. Bersikap benar, bertutur kata benar, bergaul dengan cara yang benar. Ya, hidup dengan cara yang benar. Maka dengan demikian, perhatian Tuhan, Alkitab berjanji. Mungkin Anda berkata, Pak Joner, saya orangnya itu suka emosian. Tidak dapat menahan diri. Ya, pikiran saya tidak dapat saya kontrol. Perkataan saya tidak dapat saya kontrol. Hawa nafsu kedagingan saya suka A, saya suka B. Saya tahu itu dilarang oleh Alkitab. Tapi saya masih mau melakukannya. Saudara jangan pernah berharap dengan tulus Tuhan akan mendengarkan doa saudara. Karena memang Alkitab berkata, doa orang yang benar yang akan dijawab oleh Tuhan. Tapi jangan berputus asa dengan kehidupanmu yang mungkin engkau berkata, saya masih banyak ikatan-ikatan dosa ada padaku. Jangan berputus asa tentang itu. Anda harus berjuang dengan diri Anda. Saudara harus berjuang dengan dirimu. Artinya kau punya kemampuan untuk lepas dari semua itu. Asal saja engkau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Anda harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Anda dapat melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam dirimu. Kalau engkau rindu Tuhan menjawab doamu, lepaskan dirimu dari semua ikatan-ikatan dosa yang mengikat dirimu. Karena itu akan menghalangi doamu di hadapan Tuhan. Hiduplah menjadi pribadi yang benar. Di dalam Yesus dan Roh Kudusnya akan menuntun dan menolong Anda. Sikap orang-orang yang benar adalah di dalam keseharian, tentunya 24 jam, nafas hidupnya, semuanya dikendalikan oleh Allah sendiri. Amin. Yang kedua apa? Doa yang besar kuasanya itu lahir dari sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau doa yang besar kuasanya itu lahir dari seorang pribadi yang benar, maka yang kedua ini pasti ada padanya, yaitu apa? Doa yang besar kuasanya itu lahir dari kebutuhan, bukan keinginan. Yakobus 4 ayat 2-3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau, perhatikan. Anda mungkin bilang begini, saya nggak membunuh Pak Pendeta. Ya, saya nggak iri hati. Ya kan ya?
Saya tidak melakukan hal-hal yang tidak adil. Saya sayang sama istri saya sayang sama orang-orang di sekitar saya sayang sama suami saya sayang sama bos saya dan Anda berkata seperti poin pertama Pak Pendeta, saya sudah melakukan hal yang benar dan saya sudah menghidupi itu. Lalu kenapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Nah, ini dikatakan begini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu memang berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, itu dia. Anda salah berdoa, saya salah berdoa. Sebab yang kita minta itu hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Artinya, doa yang besar kuasanya itu lahir dari kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan itu akan selalu terikat atau berpaut kepada hawa nafsu. Tapi kalau kebutuhan, Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan. Tuhan tahu persis apa yang Anda sedang alami saat ini. Apa yang Anda butuhkan? Kasih listnya sama Bapa di sorga. Kalau itu adalah sesuatu yang memang Tuhan tahu itu kebutuhan kita, Dia akan memberikannya buat kita. Ya, sekali lagi. Mungkin Anda telah katakan tadi bahwa saya coba berusaha untuk hidup benar. Kenapa doa saya belum didengar atau tidak dijawab oleh Tuhan? Yang kedua, jangan pernah meminta keinginan, tapi minta kebutuhan. Amin. Minta kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau hanya keinginan, Anda tidak akan mendapatkan jawaban doa. Tapi kalau Anda meminta sebuah kebutuhan, Anda akan mendapatkan jawaban. Beda keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu seperti Anda makan, Anda minum, Anda butuh istirahat, fisik Anda butuh vitamin. Tapi keinginan adalah sesuatu di luar daripada kebutuhan itu sendiri. Keinginan pengen jalan-jalan, pengen itu, pengen ini. Kalau orang lain punya itu, saya juga pengen ini. Nah itu. Keinginan adalah sesuatu yang bukan kebutuhan pokok. Tetapi kebutuhan adalah kebutuhan pokok kita. Nah, kerap kali Tuhan hanya menjawab apa yang menjadi kebutuhan pokok kita, bukan keinginan kita. Hati-hati dalam berdoa. Jangan sampai doa kita lahir daripada keinginan, bukan kebutuhan. Amin. Anda butuh apa? Anda butuh tempat tinggal, Anda butuh makan, minum, Anda butuh pakaian, Anda butuh mungkin berlibur, Anda butuh refreshing. Jika memang itu menurut Anda adalah sebuah list kebutuhan, percayalah, Tuhan akan berikan. Jangan sampai apa yang Anda kira kebutuhan, padahal sebenarnya adalah keinginan. Bagaimana kita bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan? Biasanya keinginan itu lahir daripada hawa nafsu kedagingan kita. Jika kita hidup benar, roh kita akan menuntun kita untuk berdoa kepada Allah. Apakah ini kebutuhan? Apakah ini keinginan? Jika itu adalah kebutuhan, itu pasti mempermuliakan Allah. Namun jika itu adalah sebuah keinginan biasanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Bukan berarti kita tidak butuh refreshing. Bukan berarti kita tidak butuh baju ini dan baju itu. Bukan berarti kita tidak butuh keinginan-keinginan yang lain. Tuhan tahu itu adalah sesuatu yang perlu buat kita mungkin. Tapi yang Allah ingin perhatikan dalam hidup kita adalah karena memang Dia ingin memperhatikan kita secara detail. Dia hanya akan menjawab terlebih dahulu apa yang kita butuhkan. Setelah yang kita butuhkan itu selesai, maka Dia dengan cintanya akan meluluskan apa yang menjadi keinginan kita dalam kehendaknya. Karena tidak semua keinginan kita dalam kehendaknya. Tapi kalau itu adalah sebuah kehendaknya, apa yang Anda tidak minta pun Tuhan akan berikan. Jadi yang kedua ini adalah doa yang besar kuasanya lahir dari kebutuhan, bukan keinginan. Sepanjang tahun 2021 ini, mintalah kepada Tuhan sesuatu yang Anda butuhkan, bukan hanya sesuatu yang Anda inginkan. Dan yang kedua, belajarlah untuk hidup benar dalam pimpinan Tuhan. Hiduplah di dalam kuasa Roh Kudus.
maka dalam perjalanan kekristenan Anda akan punya pengalaman yang manis di hadapan Tuhan. Karena Dia akan mendengarkan doa kita. Doa orang yang benar, besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.